Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan selamat siang. Nama saya Ninyoman Ayu Trisnawati. Saya dari Universitas Sulawesi Tenggara, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video saya sebelumnya, saya telah membahas tentang pengertian dan jenis-jenis data. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengumpulan dan penyajian data. Yang pertama itu definisi pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Proses pengumpulan data ditentukan oleh variabel-variabel yang ada dalam hipotesis. Pengumpulan data dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Di sini ada 5 cara untuk mengumpulkan data. Yang pertama itu ada observasi, yang merupakan pengambilan data dengan cara si peneliti harus terjun langsung dan berpartisipasi langsung di lapangan. Yang kedua itu ada wawancara, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab. Wawancara itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu wawancara terstruktur, yang merupakan pertanyaan itu telah dibuat sebelum dilakukannya wawancara ini. Sedangkan yang kedua itu wawancara tidak terstruktur, yang merupakan wawancara di mana pertanyaan belum disiapkan sebelumnya. Yang ketiga itu ada angket. Angket merupakan data yang cara mendapatkannya dengan cara memberikan pertanyaan. Terus yang keempat ada sampling, merupakan data yang mana cara memperolehnya dengan cara pengambilan sampel dari sebuah populasi yang mana tidak memungkinkan untuk dilakukannya penelitian satu persatu. Dan yang terakhir itu ada sensus, merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan perhitungan seluruh populasi untuk mendapatkan data yang lengkap. Terus yang selanjutnya itu ada penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel dan diagram. Di sini yang pertama itu tabel dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada tabel biasa, frekuensi relatif, frekuensi kumulatif, dan frekuensi relatif kumulatif. Sedangkan yang ke bagian 2-nya itu ada diagram dibagi menjadi 6. Yang pertama itu diagram batang, diagram baris, diagram lambang atau simbol, diagram peta, diagram lingkaran, dan diagram titik atau diagram gancar. Tujuan penyajian data itu untuk memudahkan seseorang memahami suatu informasi. Yang kedua itu tepat dan efektif. Jadi di sini saya akan memberikan contoh tentang penyajian data. Yang pertama itu contohnya penyajian data dalam diagram batang. Di sini jumlah siswa SD, SMP, dan SMK di kota Y. Jadi di sini penyajian datanya dalam bentuk diagram batang. Kita bisa melihat jumlah paling banyak itu ada di SD. Sedangkan paling banyak kedua itu di SMK, paling banyak ketiga SMA, dan paling sedikit jumlah siswanya itu SMP. Terus yang kedua, di sini penyajian data dalam bentuk diagram. Di sini presentasi jumlah siswa SD, SMP, dan SMK. Pada SD itu 32%, SMP hanya 19%, sedangkan SMA hanya 23%, dan SMK 26%. Di sini contoh penyajian data dalam diagram garis. Kalau di sini jumlah siswa yang diterima di sebuah SMA dari tahun 1980 sampai 1986. Ini kita bisa lihat dari 1980 sampai 1986 itu mengalami kenaikan dalam jumlah siswa. Terus yang terakhir ini ada contoh penyajian data dalam bentuk diagram pohon. Kita bisa lihat kepala sekolah dia itu tingkatnya paling tinggi. Lalu ketua OSIS terbagi menjadi bendahara, dan dalamnya itu ada siswa, kegiatan, humas, koperasi, dan juga sosial.
Itulah video saya pada penjelasan saya kali ini. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, dan selamat siang.